Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ragini selaku pengawas bidang SD, yang terhormat Ibu Erlin SPD selaku Kepala SD Negeri 0 Senggaraka, yang saya hormati Ibu Alina Afin selaku narasumber kegiatan, dan Bapak Ibu guru peserta kegiatan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita masih dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Alina Afin. Baik, untuk acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala SD Negeri 0 Senggaraka kepada Ibu Erlin SPD. Disilakan. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD, Bapak Rajani SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta kegiatan, yang saya banggakan Ibu Alina Afin sebagai pelaksana kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak Kabupaten Kota yang betul ya Bu ya. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan anugerahnya hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bu Alina Afin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, silakan diikuti kegiatan ini sampai selesai. Kepada Ibu Alina Afin, semangat untuk terus mendiseminasikan budaya positif yang Ibu dapatkan di sekolah ini kepada rekan-rekan guru. Itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin kata lima baca dan tak salga bahasa yang tak cubaka. Baik, terima kasih kepada Ibu Erlin yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kata sambutan arahan sekaligus
pembukaan kegiatan yang akan dibuka oleh Bapak Rajuni. Kepada Bapak Rajuni disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dalam kesempatan pagi hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Elina. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Adil Katalino Bajar minta surga basengat ka ibada. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Alina Akid. Harapan saya semoga apa yang disampaikan beliau nanti bermanfaat, terutama untuk kita bersama, khususnya untuk Ibu Alina Akid, dan itu sebagai salah satu syarat sebagai guru penggerak ya. Jadi nanti ini hal yang positif ya, kegiatan ini hal yang sangat positif dan tentunya tidak berhenti di sini saja. Harapan saya semoga yang lain mengikuti jejak beliau ini ya. Mungkin di sini ada dua ya, sudah 2 orang ya, yang berupakan langsung Pak Firman. Nah ini dah calonnya adalah 1 lagi, insya Allah menyusul yang lainnya ya. Bila upayakan semuanya ya. Jadi tidak berjalan hanya 1-2, upayakan semuanya bila bisa perlu ya. Itu adalah syarat kita sebagai guru, dan itu dianjurkan oleh pemerintah kita supaya guru mengikuti guru penggerak semuanya nanti ya, sekolah penggerak dan guru penggerak. Itu harapan saya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nanti ikuti semuanya dengan seksama ya. Silakan boleh dalam kegiatan nanti silakan saja berkolaborasi ya, bagaimana tekniknya itu nanti pemateri yang menyampaikan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah di 02 Bengkayang 09 Bengkayang maaf ya. Yang saya hormati Pak Firman selaku guru penggerak dan Bu Alina Akid selaku calon guru penggerak SD 09 Bengkayang, Bapak Ibu guru yang berbahagia dalam kesempatan pagi hari ini. Menyambung lagi tadi sambutan saya ya. Seulangi mungkin kesempatan ini ya. Yang kedua ya. Mungkin yang kedua di SD 09 ini pelaksanaan seperti ini. Harapan saya nanti yang lain supaya menyusul ya, di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan diseminasi ini salah satu bukti karya nyata ya dari Bu Alina Akid ya, karya nyata beliau yang nantinya disampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pemacu ya, pemicu dan pemacu kita untuk meningkatkan khususnya pendidikan khususnya di SD 09 Bengkayang ini supaya lebih maju ke depan. Dengan harapan semoga nanti apa yang disampaikan beliau dan membuahkan hasil yang maksimal ya. Mungkin ini salah satu Bu ya, saya Bu ya, salah satu. Masih banyak salah yang lain yang akan dilalui oleh Bu Alina Akid ya. Itulah sekali mungkin selamat saya ucapkan kepada Bu Alina Akid yang telah terpilih sebagai calon guru penggerak ya. Semoga kedepannya Ibu berhasil dan sukses sehingga membawa nama baik SD 09 Bengkayang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberikan kemudahan khususnya kepada Ibu Alina Akid untuk menyampaikan materi ini. Sekian, terima kasih.
Adil kata lima bocor minta surga basengat ke jubatan. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023, kegiatan desiminasi budaya positif di SDN 09 Berangkang saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rajuni selaku pengawas SD atas arahan, masukan serta telah membuka acara. Dengan berakhirnya kata sambutan, maka berakhirnya acara pembukaan kita hari ini, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan desiminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Alina Akin. Tapi sebelumnya saya ada pantun. Buah rambutan, buah mangga. Mangga disimpan di dalam rak. Mari Bapak Ibu semuanya, kita ikuti program guru penggerak. Baik, kepada Bapak Rajuni dan Ibu Erlin, apabila ada kegiatan lain boleh dipersilakan dengan bawah. Terima kasih Bapak Rajuni, para Ibu Erlin sekali lagi. Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari Ibu Alina. Pada Ibu Alina disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah sudi bersama-sama dengan saya di sini. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekitar tempat sekolah kita. Budaya positif ini adalah salah satu materi dalam CGP. Jadi materi ini harus kami paparkan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian karena materi ini sangat penting untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah yang menginginkan semua perbuatan baik, semua sikap baik, semua tindakan yang baik, yang positif, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita laksanakan, baik untuk rekan-rekan ataupun kepada sesama anak didik kita. Jadi anak didik kita ini kita harus mengarahkan supaya segala sesuatu yang positif itu bisa terlaksana seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang budaya-budaya positif yang harus kita bina di lingkungan sekolah kita supaya tujuan sekolah kita ini nanti berakhir kepada peserta didik dan berimbas dalam pelaksanaannya membangun kebudayaan positif untuk siswa kita. Baik, di sini adalah tugas saya di modul 1.4. Ya, di modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif. Jadi di budaya positif ini adalah modul 1.4 dari 3 modul yang akan kami bahas. Di modul budaya positif ini, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu menurut Ki Hajar Dewantara, ini pedoman filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang digunakan untuk menuntun peserta didik. Kita menuntun peserta didik ini sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu segala sesuatu yang peserta didik kita miliki. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita, yang menjadi pedoman kita supaya kita bisa mengangkat dan membimbing mereka ke arah yang lebih positif seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif ini dimulai dari disiplin diri. Disiplin diri adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita harus hargai. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita, bagaimana sikap kita dalam berperilaku, bagaimana sikap kita dalam bertindak, supaya sikap kita tadi ini diikuti oleh teman-teman kita, peserta didik kita. Bagaimana cara mereka mengikutinya? Ya itu juga yang akan kita tunjukkan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengontrol diri kita pada saat siswa mengalami masalah, pada teman-teman kita yang ada masalah, bagaimana cara kita mengontrol diri kita sehingga kita bisa membudayakan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Dari nilai-nilai budaya positif
Bagaimana tujuannya tadi? Tujuan-tujuan yang akan kita tuju itu ada nilai-nilai kebajikannya. Dari budaya positif, dari peraturan sekolah, nanti akan kita jabarkan bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas yang menuju pada nilai-nilai positif. Ya, nilai-nilai kebajikannya ada di sini. Nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif ini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ya, jadi nilai kebajikan ini nilai kebaikan. Nilai kebaikan ini adalah nilai-nilai yang ingin kita tunjukkan. Ya, jadi nilai-nilai ini yang akan kita tuju, yang akan kita capai berupa nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang baik yang bisa kita terapkan kepada peserta didik. Ya, jadi nilai-nilai yang ini ingin kita capai setiap individu diantara terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek. Ya, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Habis itu berkebinekaan global. Ada juga yang tentang ada juga yang mandiri, ada juga yang bernalar kritis, berkebinekaan, habis itu bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Untuk yang di luar ini juga ada nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, yang nilai-nilai kebaikan kita itu banyak sekali. Ya, contohnya kita bagaimana cara mendidik peserta didik supaya peserta didik kita ini bisa berperilaku positif dengan tindakan kita. Contohnya pada saat mereka mengalami masalah dan sebagainya, bagaimana cara kita menuntun mereka, bagaimana cara kita membimbing mereka sehingga yang positif ini terlihat dan bisa diikuti oleh seluruh teman kita ataupun siswa kita tersebut. Baik, ini adalah bagaimana cara kita membuat peraturan atau keyakinan kelas. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan yang pertama di sini, proses penyusunan nilai-nilai kebajikan menjadi keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas ini berasal dari diri peserta didik itu sendiri karena kita diskusikan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita bicarakan di dalam kelas. Yang sudah disepakati di dalam kelas itu akan peserta didik dilaksanakan karena itu dari pemikiran mereka. Jadi kita diskusikan. Jadi sebelum menjadi keyakinan kelas ini ada namanya peraturan. Peraturan ini berupa kalimatnya biasanya kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Contohnya dilarang datang ke sekolah lewat jam 7. Kalau kata dilarang ini sudah mengarah ke negatif. Jadi bagaimana kalimat ini kita arahkan menjadi kalimat yang positif. Yang kedua di situ, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Jadi kata dilarang tadi kita bisa ubah datang ke sekolah jam 6.50 atau jam 6.45. Jadi dilarang tadi menjadi datang ke sekolah jam 6.45 menit seperti itu. Jadi itu kalimat positifnya. Dari kalimat positif ini kita turunkan menjadi nilai-nilai kebaikan. Kalau dia datang sebelum jam 7, baik atau tidak Bapak Ibu? Baik atau tidak? Baik itu. Jadi sebelum jam 6, sebelum jam 7 itu dia sudah datang ke sekolah. Itulah nilai-nilai kebajikannya. Jadi kita biasakan supaya peserta didik kita ini datang ke sekolah sebelum jam 7. Karena jam 7 kita itu sudah mulai pelajaran. Seperti itu. Jadi diusahakan peserta didik kita ini sebelum jam 7 itu sudah datang. Ini salah satu nilai kebajikannya di situ. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang telah kita buat, kita susun menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu yang kita sepakati di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu kita berdiskusi dengan siswa, kita maunya siswa ini seperti apa. Jadi siswa ini punya ide sendiri. Oh, saya di dalam kelas ini harus begini dan seterusnya. Contohnya, yang nilai kebaikan dalam kelas itu nilai kebajikan keyakinan. Mengikuti seluruh pelajaran pada hari ini. Jadi setiap hari siswa itu mengikuti kegiatan pelajaran. Itu sudah disepakati. Kalau siswanya sepakat, siap tidak kalian mengikuti pelajaran hari ini? Mereka menyatakan siap, itu yang akan mereka ikuti. Jadi kita akan ingatkan kepada mereka, ini loh kesepakatannya. Kalian sudah berjanji ini kesepakatannya. Ini bukan ibu yang menentukan.
memajukan kita bersama. Jadi nilai kebaikan itu kita sepakati bersama, seperti itu. Itu salah satu nilai kebajikan yang menjadi kesepakatan di dalam kelas. Contoh yang kedua, dilarang menggunakan sepatu di dalam kelas. Nah, itu kan tadi sudah menjadi peraturan itu, dilarang menggunakan sepatu, kata dilarang. Dilarang tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi di dalam kelas tidak boleh menggunakan sepatu. Itu kalimat positifnya. Kalimat positif tadi menjadi nilai kebaikan. Baik kan? Kalau tidak menggunakan sepatu, yang pertama, mereka tidak akan kotor kelasnya. Iya kan? Itu akan terlihat kelasnya tidak kotor. Habis itu tidak pernah dimarahi guru, tidak terdengar dimarahi oleh guru. Habis itu tidak pernah dipanggil berperilaku, mereka tidak menggunakan sepatu di dalam kelas. Itu kesepakatan. Kesepakatan itu kita sepakati bersama. Setelah itu mereka setujui, ya itu harus mereka laksanakan. Makanya antara peraturan dan keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini, yang baik itu adalah kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berasal dari siswa itu sendiri, bukan dari kita. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah, biasanya dibuat oleh kelas. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya jauh sekali. Silakan Ibu. Jadi jauh sekali. Kalau peraturan ini dibuat secara umum, sedangkan keyakinan kelas ini dibuat secara khusus untuk lingkungan kelas itu. Dibahas bersama, disepakati bersama. Ya Bapak Ibu, jelas maksudnya ini Bapak Ibu ya. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas ini berbeda. Peraturan kelas ini bersifat umum, sedangkan keyakinan kelas ini bersifat khusus. Jadi dari peraturan tersebut kita ubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itu muncullah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan tersebutlah kita ambil menjadi keyakinan yang ada di dalam kelas dan kita sepakati bersama siswa. Jadi dalam kelas itu kita sepakati dan kita yakini di situ siswa bisa melakukannya karena itu berasal dari mereka. Jadi contohnya tadi sudah saya sampaikan. Contohnya siswa melaksanakan piket, itu nilai kebajikannya. Sebelum pulang sekolah siswa harus melaksanakan piket kelas. Jadi mereka akan merasa bertanggung jawab. Saya hari ini piket kelas, karena itu sudah mereka sepakati. Kalau hari pertama, hari kedua setelah kita buat kesepakatan, mereka biasanya lupa. Tapi kita harus mengingatkan agar itu konsisten mereka lakukan. Jadi nilai kebajikan atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat, kita ingatkan. Kalian sudah berjanji loh, ini keyakinannya. Jadi keyakinan ini wajib kalian laksanakan, seperti itu. Jadi mereka ini merasa bertanggung jawab. Oh ternyata saya harus melaksanakan seperti itu. Yang sudah saya laksanakan di kelas itu, mereka bertanggung jawab. Jadi kalau tidak boleh menggunakan sepatu di dalam kelas, mereka akan membuka sepatu sebelum masuk. Jika itu kotor, mereka akan membersihkannya. Yang kedua, pada saat tugas, jadi tidak ada nanti saya teriak-teriak, saya bilang tugasnya mana, akan mereka kerjakan. Sampai hari ini tugas tidak pernah mereka tidak kerjakan. Karena kesepakatan keyakinan kelas saya, tugas PR latihan wajib dikerjakan. Itu keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah memanggil siswa saya yang tidak mengerjakan PR. Jadi mereka mengerjakan PR. Seperti itu. PR-nya yang saya berikan jangan banyak-banyak Ibu. Pusing juga mereka mengerjakannya. Jadi cukup aja 2 atau 3 soal saja kita berikan, pasti akan mereka laksanakan. Selanjutnya, kayak dari keyakinan kelas tadi, dari keyakinan kelas, terlaksana atau tidaknya itu bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat terlaksana atau tidak. Bapak Ibu bisa lihat sendiri kelas saya bagaimana, dilaksanakan atau tidak. Kemarin siswa saya itu di kelas tanpa saya bimbing juga mereka menghias kelas. Mereka punya ide, saya lihat di situ. Saya tidak pernah menyuruh, ini harus dibuat seperti ini. Tapi saya lihat kemarin sudah ada dibuat segala tata surya ya Bu Maria ya. Itu sudah mereka buat sendiri. Saya tidak nyuruh kemarin itu. Mereka punya inisiatif sendiri, punya ide, buat sendiri di kelas. Dia bilang supaya kelasnya cantik katanya. Jadi jarang sekali saya bilang hari ini kita harus buat begini ya, tidak. Mereka saya bilang
Kalian mau kelas cantik, silahkan berkarya sendiri di dalam kelas, keluarkan idenya. Saya bilang begitu, mereka buat ide sendiri. Pohon kayu malahan saya lihat yang di lain itu dibantu bikin, punya saya itu dibuat sendiri. Saya lihat anak murid saya itu yang bernama Stefani itu dia gambar sendiri di dinding itu dibuat. Saya bilang bagus, lanjutkan lagi. Saya bilang silakan, di kelas itu dinding itu dibaguskan semua. Saya bilang saya suruh kemarin, termasuk di kata sudah, cuma belum diwarna ya Bu Maria ya, baru ada 2 butir 3 butir yang diwarna. Saya suruh mereka buat sendiri, silahkan. Saya bilang kreasi sendiri. Jadi kita tidak semuanya mengontrol mereka. Jadi mereka sendiri setelah keyakinan dibuat, mereka merasa itu tanggung jawab mereka. Jadi itu mereka laksanakan. Jadi bisa terlihat, bisa terdengar, dan mereka berperilaku. Berperilakunya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi PR-nya dikerjakan, tidak pernah saya panggil dan sebagainya. Baik, Bapak Selamat, ini lanjut Pak. Oke, di sini dalam pelaksanaan keyakinan kelas sering ada pelanggaran yang peserta didik lakukan. Bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta didik tersebut? Sering tidak Bapak Ibu sudah kita buat peraturan, kita buat keyakinan, sering siswa langgar atau tidak? Sering. Ada memang siswanya suka ngeyel, yang suka buat masalah, sering ini dilanggar. Bagaimana kita memposisikan diri kita? Posisi yang baik seperti apa? Baik, di sini dalam budaya positif ada 5 posisi. Ada 5 posisi yang wajib Bapak Ibu ketahui. Yang pertama itu posisi penghukum. Yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima posisi manajer. Dalam kelima posisi ini menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang Bapak Ibu yakini bisa membantu kita dalam membina siswa kita yang sering melakukan kesalahan? Kira-kira yang mana? Silahkan Bapak Ibu. Ayo, kira-kira. Manajer. Ada lagi. Posisi teman. Ada lagi. Pemantau. Oke, ada lagi. Ibu Putri, apa Bu Putri? Posisi apa Bu Putri? Saya kondisional aja Bu, kadang posisi teman dan kadang juga posisi manajer, tergantung jenis hukuman apa dan pelanggarannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik, dari kelima posisi ini yang ingin diajarkan kepada kita itu adalah satu posisinya, yaitu posisi, lanjut Pak. Ini posisi kontrol yang baik untuk diterapkan adalah posisi manajer. Nanti saya lihatkan videonya bagaimana posisi manajer. Mengapa? Karena pada posisi ini peserta didik dituntut untuk menyadari kesalahannya. Kalau posisi yang lain tidak. Hanya posisi manajer ini dituntut supaya siswa itu menyadari kesalahannya. Dari kesalahan tersebut dia bersedia dan bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Jadi posisi ini sangat baik untuk kita terapkan, karena dari posisi ini dibandingkan keempat posisi yang lain, ini tidak memberikan solusi, tetapi posisi ini memberikan solusi kepada kita. Siswa itu diminta menyadari kesalahannya, keyakinan apa yang dilanggarnya di dalam kelas tersebut. Setelah mereka menyadari keyakinan tersebut, nanti siswa ini merasa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, nanti diusahakan ya manajer, nanti ada videonya. Baik, selanjutnya untuk langkah yang baik dalam melaksanakan posisi kontrol diri, kita sebagai manajer adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menangani kasus yang terjadi terhadap peserta didik. Jadi nanti segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Baik, tahapannya di sini, langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana nanti ditunjukkan dalam videonya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Baik, berdasarkan paparan yang dapat saya sampaikan, jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman.
agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, akan saya tunjukkan tentang video yang tentang posisi kontrol yang baik. Kita simak posisi kontrol yang saya sampaikan. Ini contoh-contoh budaya positif ya yang sudah diterapkan. Contoh-contoh budaya positif ini termasuk kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak menyadari yang kita lakukan ini. Oh, ternyata yang kita lakukan ini loh namanya, seperti itu. Sering kita buat ini tetapi kita tidak tahu apa itu yang disebut dengan posisi control manager, apa yang disebut dengan menstabilkan identitas, apa yang dimaksud dengan validitas perbuatan yang salah, apa yang disebut dengan keyakinan kelas tersebut. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan ini sering kita lakukan setiap hari, cuma kita tidak tahu apa namanya. Baik, kita saksikan dulu tentang videonya yang berkaitan dengan posisi kontrol. Di sini akan kita paparkan tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang akan kita terapkan pada peserta didik kita. Yang mana yang baik? Tadi sudah saya sampaikan yang baik itu adalah posisi manajer. Silakan Bapak Ibu simak video yang ditampilkan di depan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif RCTI, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Bayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat masalah bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti Lihat terlambat. bahasanya Bapak Ibu. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, Lihat bahasanya ya Bu.
bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis, ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap harus kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Guru. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini kemudian absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu kekurangannya, jadi dia hanya pada satu orang saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang Dia datar mengingatkan dan peraturan-peraturan cenderung saja formal. kalau pemantau. Ini Bapak Ibu diperhatikan. Ini posisi yang akan kita pelajari.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri Menyadari kesalahan. dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu konsekuensinya. Jadi Posisi dia manajer menyelesaikan adalah masalah. posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. 5 posisi tadi sudah digambarkan dalam video tersebut, sudah dilihat jelas ya perbedaan kelima posisi tersebut, yaitu yang pertama posisi penghukum, yang kedua Bu apa Bu? Pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima. Nah, sudah dilihat perbedaannya kelima posisi tersebut. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Iya, baik. Terima kasih Bu, karena posisi manajer ini kita siswanya disadarkan bahwa dia sudah bersalah. Selanjutnya dia bersedia memperbaiki kesalahannya dengan langkah-langkahnya. Jadi bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validitas. Yang ketiganya nanti menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat ini langkah-langkah dalam posisi manajer tadi untuk kita membimbing peserta didik kita jika dia melakukan kesalahan seperti ini. Silakan Bapak Ibu dilihat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Dialog ini menunjukkan bagaimana seorang guru berani. Kata itu fitnah Pak, ya aku marah lah. Iya Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan berusaha. Stabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah divalidasi, dia sudah Padahal membentak. saya pasti bela diri lah.
Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta EK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Iya, dia menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Capek Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta EK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Iya, dia menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. capek Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa bergerak. Iya, dia menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Capek Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mengajukan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dia sudah ditanyakan tentang keyakinan. Jadi yang pertama tadi dia menstabilkan identitas itu. Ibu dan Iya, bapak dia guru hebat. Baru saja menanyakan kita masalah. menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Wajarlah membuat Sisi salah pertama tadi itu. dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ini kata-katanya. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. Benar. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dia nyampaikan Pada sisi buat kedua, kesalahan itu validasi wajar. tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja
bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku ya. Baik Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ada beberapa kata-kata yang tadi di dalam video itu, contohnya berbuat kesalahan itu wajar. Karena kalau kita juga salah, kita juga bertindak seperti itu. Jadi dia menstabilkan identitasnya, jadi dia tidak akan merasa bersalah seperti itu. Tidak merasa terpukul seperti itu dengan masalah yang dihadapinya. Jadi yang kedua, memvalidasi perbuatan yang salah. Contohnya kamu tidak berbuat yang lebih daripada ini kan, seperti itu. Ditanyakan kepada peserta didiknya. Selanjutnya menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas mana yang dia langgar. Habis itu kamu bersedia tidak memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi jika setelah kamu memperbaiki ini, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa nantinya, seperti itu. Jadi itu menanyakan keyakinannya. Jadi Bapak Ibu, dari posisi manajer tadi kita menerapkan posisi tersebut dengan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah bagaimana cara kita mengatasi masalah yang terjadi pada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita ini lebih berkolaborasi dengan yang positif, dengan budaya-budaya yang positif. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekolah. Semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita, karena budaya positif ini wajib kita terapkan di sekolah supaya peserta didik ini merasa aman, damai, tentram, sehingga pelajaran dan yang memerdekakan peserta didik ini dapat berjalan dengan baik dan sukses nanti siswa kita. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Alina Akib atas paparan materi yang sangat luar biasa ya Pak. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan ini, yaitu tentang budaya positif tadi, karena sudah berakhir acara kita, maka resmi kita tutup. Maka saya akan menutupnya Bu ya. Oke, kita akan tutup sama-sama. 1, 2,